Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di antara kerusakan akidah seseorang adalah ketika dirinya tidak merasa takut lagi kepada Allah. Mereka tidak mau mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah katakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa yang menyebabkan kalian tidak mengagungkan Allah, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki rasa segan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin, perbuatannya itu digambarkan dalam, rasa takutnya itu digambarkan dalam bentuk perbuatan. Di antara contoh, ketika dia sholat, coba antum perhatikan, kemana pandangan kita melihat waktu sholat? Di tempat sujud. Walaupun ada ulama lain mengatakan melihat ke depan, seperti Imam Malik atau madhab yang lainnya. Tapi yang benar, kita melihat di tempat sujud. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, kenapa kita harus melihat ke tempat sujud waktu sholat? Begitulah cinta kita kepada Allah yang kita segani. Cinta kepada yang disegani, cinta kepada yang kita takuti azabnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika dia sholat di dalam Ka'bah, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bahwa beliau sholat tidak pernah mata beliau lepas dari tempat sujudnya. Itu menggambarkan dalam bentuk perbuatan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada Allah. Itu Nabi, pasti diselamatkan oleh Allah, pasti masuk surga. Tapi rasa itu tetap ada, dan itu bukan dibuat-buat. Contoh, tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad SAW diusir dari Taif, dari Mekah ke Taif. Jaraknya 9 kilo, 9,6 kilo. Ya, 96 kilo afwan, 96 kilo. Hampir 100 kilo. Dari Taif, ketika beliau tinggal 10 hari di Taif, dia diusir lagi. Kemudian dia balik lagi mengarah ke Mekah. Namun beliau mampir di suatu tempat namanya Qarnul Sa'alib. Sekarang sudah dirubah menjadi Qarnul Manazil. Di situ dia duduk bersender di bawah pohon anggur. Dia berkata kepada Allah, perhatikan kalimat seorang nabi ini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ila man taqiluni? Ila ba'idin yatahajjamuni aw ila aduwwin mallaktahu amri fa in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kelemahan dan ketidakberdayaanku serta hinanya aku di mata manusia, aku serahkan semua itu kepadamu. Engkau Rabbku, sebagaimana engkau Rabb orang-orang yang lemah juga. Kemana engkau akan menyerahkan aku? Apakah kepada orang-orang yang menjauhiku lalu mereka menyerang aku, atau orang-orang yang memusuhi diriku lalu menguasai diriku? Jika terjadi semua itu melanda diriku, tapi engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Yang penting engkau tidak murka kepadaku. Bayangkan itu. Nabi SAW takut dimurkai Allah Azza wa Jalla. Maka pantas waktu perang Tabuk dia ditakuti oleh musuh sebelum terjadinya peperangan.
mayoritas para sahabat sebelum mereka hadir di medan tempur, musuh sudah lari tunggang langgang, bahkan ada tawar menawar juga agar tidak terjadi perang. Dan para sahabat disuruh pulang bawa harta. Itu semua karena hadir rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba semua kaum muslimin meskipun minoritas apalagi mayoritas, ajarkan kepada mereka akidah ini, takut kepada Allah. Maka sebanyak apapun musuh tidak akan mampu mudaratkan kita. Abadan. Wallahi tidak akan mampu. Ya. Dan ini yang ditakuti oleh orang Yahudi, di mana kita semakin takut kepada Allah, mereka semakin takut kepada kita. Mana ada cerita orang Yahudi takut pada demo? Mana ada cerita orang Amerika takut kepada bom? Mana ada ceritanya orang-orang kafir takut kepada perbuatan bid'ah? Tidak akan takut. Mereka hanya takut kepada kaum mukminin yang menanamkan rasa takut kepada Allah dan takut diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dalam surah Ali Imran Allah katakan, wa in tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan selalu bertakwa kepada Allah, tipu daya mereka tidak akan bisa mudaratkan kalian. Lihat, supaya kita tidak takut kepada Allah, disediakan oleh orang-orang kafir fasilitas. Ya enggak? Ini jadi silat ini, agar kita menggunakannya dalam perbuatan maksiat, walaupun manfaatnya juga ada. Maka hati-hati dengan alat ini. Jangan sampai kita tidak takut kepada Allah dalam menggunakannya, sehingga kita pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rasa takut dari musuh kita sudah tidak ada lagi, maka kita yang akan jadi pengecut. Kemudian di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, mereka menjauhi, mereka orang-orang yang tawasud. Itu orang-orang yang sederhana di dalam menggunakan harta mereka. Mereka tidak menggunakannya di jalan yang haram, meskipun mereka dapatkan dengan cara yang halal. Dan mereka juga tidak bakhil di dalam mengeluarkan harta mereka, akan tetapi mereka menggunakannya dengan cara yang bijaksana. Sebagaimana Allah katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurangi kebutuhan orang yang dia berikan. Artinya tidak bakhil, tetapi antara itu, tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Di antara contoh, antum kalau kasih uang belanja ke istri, ya, kasih uang belanja ke istri untuk makan cukup. Jangan kasih ke istri itu, istriku sayang, ini uang untuk pergi piknik ke Lombok, ke Senggigi. Sama siapa? Sendiri aja. Ini namanya israf namanya. Walaupun diberikan kepada siapa? Kepada istri. Sudah 1 menit lagi. Kemudian tafturun, di antara contohnya, antum mengurangi jatah belanja dapurnya. Kalau antum makannya 7 piring sehari, jangan kasih 50.000, kasih 150.000. Baru dia tidak yafturun, ya, tidak bakhil. Saya kira cukup dulu. Ini sebagian daripada sifat-sifat hamba Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai para walinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.